Halo ayah dan bunda, pernah nggak ayah atau bunda tiba-tiba merasa cemas, khawatir, waktu lihat orang tua atau mungkin pasangan kita tiba-tiba lemas, atau bicaranya jadi pelo? Perasaan itu ya, nyata banget. Nah, kali ini kita akan coba telusuri sama-sama perjalanan stroke, sebuah kondisi yang bisa mengubah hidup dalam sekejap mata. Dari momen krisisnya sampai jalan panjang menuju harapan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling penting ya. Karena jawabannya ini bisa jadi pembeda antara pemulihan total dengan kecacatan permanen buat orang yang kita sayang. Jadi, apa sih tanda-tanda awal stroke yang wajib banget kita kenali? Sebenarnya stroke itu apa sih? Gini deh, coba bayangin otak kita itu kayak pusat komando super canggih. Dia butuh pasokan listrik dari darah, terus-menerus gak boleh berhenti. Nah, stroke itu terjadi waktu aliran listriknya ini keputus. Bisa karena ada sumbatan atau kabelnya pecah. Akibatnya, terjadilah korsleting massal yang bikin sel-sel otak mati. Dan sayangnya, itu permanen. Dan ini dia poin paling krusial yang harus kita ingat baik-baik. Di dunia medis tuh, ada satu mantra yang selalu diulang-ulang. Time is brain. Waktu adalah otak. Sebuah studi di jurnal Curious bahkan menegaskan setiap 1 menit aja kita menunda, itu bisa membunuh hampir 2 juta sel otak. Jadi ini bukan sekedar balapan biasa, ini pertarungan hidup mati melawan waktu. Terus, gimana caranya kita bisa jadi pahlawan di menit-menit pertama itu? Tenang, untungnya ada alat bantu yang super simple, gampang diingat, FAST. Yuk, kita coba latihan bareng ya. F itu face atau wajah. Coba minta orangnya senyum, terus perhatikan wajahnya miring sebelah nggak? A itu arm atau lengan. Suruh angkat kedua tangan. Lihat deh, ada nggak satu tangan yang turun sendiri kayak nggak bertenaga? S itu speech atau bicara. Ajak ngobrol, apa bicaranya jadi aneh, pelo, atau nggak nyambung. Dan yang paling penting nih, T yaitu time, waktu. Kalau ayah bunda nemuin salah satu aja dari tanda-tanda tadi, jangan tunda lagi, jangan mikir 2 kali, langsung panggil ambulans, segera. Nah begitu ambulans sampai di rumah sakit, pertempuran ini masuk ke babak baru. Disinilah para pahlawan sesungguhnya beraksi, yaitu tim perawat. Merekalah yang mengambil alih komando di garis depan. Peran mereka di jam-jam pertama itu sangat menentukan. Ini dia gambaran balapan maut di 24 jam pertama, atau yang disebut fase hiperakut. Sejak gejala pertama kali muncul, jamnya langsung berdetak. Coba bayangkan, dalam waktu kurang dari 3 jam, tim perawat harus bantu diagnosis, memastikan scan otak dilakukan, sampai memberikan obat penghancur gumpalan yang cuma efektif di rentang waktu super sempit. Setiap keputusan dibuat dalam hitungan menit. Dan peran mereka ini bukan cuma sekedar pendukung loh. Jurnal Curious bahkan menyebut perawat sebagai sumber daya yang tak tergantikan. Kenapa? Ya karena merekalah mata yang mengawasi perubahan sekecil apapun, telinga yang mendengar setiap keluhan, dan tangan yang memberikan perawatan tanpa henti 24 jam sehari. Jadi apa aja sih yang mereka kerjakan? Wah, ini jauh lebih dari sekedar kasih obat. Mereka itu terus-menerus menilai fungsi otak, memastikan jalan napas pasien aman, menjaga tekanan darah tetap stabil, sambil terus waspada mencegah komplikasi bahaya lainnya. Dan di tengah semua itu, mereka juga yang megang tangan pasien dan menenangkan keluarga yang lagi panik-paniknya. Luar biasa kan? Oke, setelah badai di awal itu lewat, perjalanan yang sebenarnya baru dimulai. Pemulihan stroke itu bukan lari sprint, tapi maraton. Sebuah jalan yang panjang, seringkali terjal, dan benar-benar menguji kekuatan fisik dan juga mental. Proses pemulihan stroke itu holistik, artinya menyeluruh seperti yang bisa kita lihat di sini. Walaupun terapi fisik buat mengembalikan gerakan itu porsinya paling besar, tapi lihat deh bagian-bagian penting lainnya. Ada terapi wicara buat ngembaliin kemampuan komunikasi, ada dukungan psikologis buat menyembuhkan luka batin, bahkan sampai pengaturan nutrisi. Semuanya ini kepingan puzzle yang harus disusun ulang untuk membangun kembali kehidupan. Tapi ayah bunda, ada perjuangan yang seringkali nggak kelihatan. Penelitian di jurnal Curious menunjukkan kalau depresi dan kecemasan itu jadi efek samping yang umum banget terjadi. Penting buat kita ingat, ini bukan tanda kelemahan ya, ini adalah akibat langsung dari cedera di otak. Dan kalau nggak ditangani, ini bisa jadi penghalang terbesar dalam proses pemulihan. Sekarang mari kita bahas peran yang paling penting dari semuanya, yaitu peran ayah dan bunda di rumah. Anda semua bukan cuma tim hore, Anda adalah pusat dari tim pemulihan. Anda adalah kuncinya. Dan kami paham betul peran ini nggak mudah.
Merawat orang yang kita cinta setelah kena stroke itu bisa sangat-sangat menguras emosi, tenaga, bahkan finansial. Ada beban yang nggak kelihatan yang harus dipikul setiap hari. Kutipan ini adalah untuk ayah dan bunda, sebagai pengakuan atas semua perjuangan diam-diam itu. Nah, disinilah peran perawat kembali bersinar. Mereka nggak cuma merawat pasien, tapi juga melatih dan memberdayakan keluarga. Mereka ngasih pengetahuan, ngajarin keterampilan praktis buat merawat di rumah. Dan yang terpenting, mereka jadi telinga yang siap mendengarkan. Tujuannya apa? Mengubah keluarga dari penonton yang cemas menjadi mitra perawatan yang percaya diri. Setelah pasien stabil dan mulai pulih, muncul satu pertanyaan yang paling menghantui. Kenapa ini bisa terjadi? Dan lebih penting lagi, gimana caranya supaya nggak kejadian lagi? Nah, disinilah saatnya para dokter berubah jadi detektif. Tapi, disinilah masalahnya jadi rumit. Coba bayangkan, 1 dari 4 kasus stroke setelah semua tes dilakukan, dokter masih geleng-geleng kepala, nggak tahu apa penyebabnya. Kondisi ini namanya ESUS, sebuah misteri medis. Ini kayak detektif yang datang ke TKP, tapi nggak nemuin satupun petunjuk. Bingung kan? Tapi tenang, ilmu pengetahuan itu nggak pernah nyerah. Baru-baru ini, para peneliti di jurnal medis top namanya Stroke mengusulkan sebuah kerangka investigasi baru. Anggap aja ini kayak seperangkat alat detektif yang lebih canggih buat para dokter. Sistem ini namanya ISPS-25. Mungkin kelihatannya rumit ya, tapi idenya sederhana kok. Daripada berhenti waktu tes standar nggak nemu apa-apa, sistem ini mendorong dokter buat gali lebih dalam lagi. Mereka didorong untuk mencari petunjuk-petunjuk tersembunyi, kayak irama jantung abnormal yang jarang muncul, atau kelainan darah yang nggak kedeteksi sebelumnya. Intinya, nggak ada lagi kata jalan buntu. Nah, terus dampaknya buat pasien apa dong? Wah, ini besar banget perbedaannya. Kalau dulu nih penyebabnya misterius, ya udah strategi pencegahannya cuma umum aja. Ibaratnya nembak ke segala arah, semoga ada yang kena. Tapi sekarang, dengan investigasi yang jauh lebih dalam pakai ISPS-25 ini, dokter jadi bisa nemuin penyebab spesifiknya. Hasilnya, pencegahan serangan kedua jadi jauh lebih personal, lebih tepat sasaran. Ini udah kayak pakai peluru kendali, langsung ke targetnya. Jadi, yuk kita rangkum perjalanan kita hari ini. Poin paling penting, selalu ingat FAST dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menunda. Ingat juga kalau perawat adalah pahlawan tanpa tanda jasa dan dukungan ayah bunda sebagai keluarga adalah obat yang paling ampuh. Dan di atas segalanya, jangan pernah kehilangan harapan karena ilmu pengetahuan gak akan pernah berhenti berjuang untuk kita semua. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan ayah dan bunda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah mendengar semua ini, kira-kira satu langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan mulai hari ini juga untuk lebih melindungi orang-orang yang Anda sayangi dari resiko stroke? Pengetahuan yang kita bahas bareng hari ini benar-benar bisa menyelamatkan nyawa loh. Jadi kami harap ayah dan bunda nggak cuma menyimaknya sampai habis, tapi juga tolong bagikan penjelasan ini ke keluarga, teman, dan siapapun yang Anda pedulikan. Dan supaya nggak ketinggalan penjelasan mendalam tentang topik-topik kesehatan penting lainnya, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kita bisa terus belajar bareng. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga bersama kami. Jaga kesehatan selalu ya, sampai jumpa di penjelasan berikutnya.